Halo, perkenalkan saya Renaldi Lalensang dari kelas TIC 2022 dengan nomor NIM 2205 120408087. Saat ini kita akan membahas tentang model infrastruktur jaringan. Pengertian jaringan. Jaringan komputer bisa didefinisikan sebagai sekumpulan komputer dan peralatan elektronik lainnya yang saling terhubung dalam satu kesatuan. Jaringan komputer, dalam definisi lain, adalah suatu himpunan interkoneksi sejumlah komputer autonomus atau bisa disebut mandiri. Jaringan berdasarkan metode distribusi data. Jaringan terpusat. Jaringan terpusat adalah jaringan yang terdiri atas komputer host atau server dan klien. Komputer klien digunakan sebagai perantara untuk mengakses sumber data atau informasi yang berasal dari satu komputer server. Ya, di sebelah kanan adalah ilustrasinya ya. Jadi di tengah adalah servernya, yang mengelilinginya itu adalah komputer klien. Lalu selanjutnya jaringan terdistribusi. Jaringan terdistribusi merupakan gabungan dari beberapa jaringan terpusat, yang dimana terdapat beberapa komputer server yang saling terhubung dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Jadi yang atas itu jaringan terpusat, yang di bawahnya itu jaringan terpusat yang bergabung menjadi satu jaringan terdistribusi ya. Baik, selanjutnya jaringan berdasarkan jangkauan geografis. Personal Area Network atau PAN. PAN merupakan jaringan yang diperuntukkan untuk menghubungkan perangkat pribadi seperti komputer, mouse, Bluetooth, handphone, dan perangkat lainnya. Perangkat yang dimaksud biasanya berada dalam jangkauan fisik yang sangat dekat. Bisa dibilang barang-barang sehari-hari ya, kayak barang kita untuk bekerja ya, yang spontan. Jangkauannya sekitar 1 meter persegi hingga 10 meter persegi. Lalu Local Area Network atau LAN adalah jaringan komputer lokal yang menghubungkan beberapa perangkat di area yang secara geografis terbatas, seperti pada sebuah ruangan, gedung, dan sebuah kompleks. Biasanya digunakan untuk berbagi file antar perangkat, printer, dan koneksi internet. Jangkauannya 10 meter persegi hingga 1 kilometer. Lalu Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang mencakup area yang secara geografis lebih luas daripada LAN, tetapi lebih kecil daripada WAN. Jaringan ini digunakan untuk menghubungkan gabungan dari beberapa LAN pada lokasi di suatu wilayah metropolitan, bisa di level kota atau provinsi. Jarak jangkauannya sekitar 10 km. Lanjut, kita ke Wide Area Network atau WAN adalah jaringan yang mencakup area geografis yang sangat luas. Jaringan ini digunakan untuk menggabungkan jaringan MAN dan LAN. Area geografis yang dicakup seperti negara atau benua. Perkiraan jarak jangkauannya 100 km hingga 1000 km. Ya, ini adalah gambaran ilustrasinya ya. Dari yang paling kecil, Personal Area Network, lalu naik lagi ke Local Area, Metropolitan, hingga Wide Area Network. Jaringan berdasarkan aksesnya. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Jaringan ini bersifat publik atau terbuka, sehingga memungkinkan siapa saja untuk berbagi informasi, data, hingga konten multimedia secara mudah. Lalu intranet adalah jaringan komputer pribadi atau lokal yang dibuat dan digunakan oleh suatu organisasi atau perusahaan untuk berkomunikasi, berbagi informasi, dan mengelola sumber daya. Intranet beroperasi sama seperti internet,
Namun perbedaannya adalah intranet bersifat internal dan aman. Artinya hanya dapat diakses dan digunakan oleh pengguna tertentu dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ini adalah gambar ilustrasi dari internet dan intranet ya. Jadi intranet adalah internet ya pada dasarnya ya, cuman dia hanya beberapa orang saja yang bisa mengaksesnya. Lalu bagaimana kalau misalkan kita ingin mengakses intranet tapi tidak berada dalam uh, lingkungan internalnya? Berikut adalah ilustrasinya. Jadi kita dari internet ini kita masuk melalui ini ya, VPN atau firewall. VPN berguna agar kita bisa dikenali oleh sistem jaringan intranetnya yang dia membaca kita adalah bagian dari jaringan tersebut. Jadi kalau tidak pakai VPN, kita tidak bisa masuk ke jaringan intranet suatu perusahaan atau organisasi. Berlanjut ke jaringan berdasarkan cara membangun. Infrastruktur, jaringan yang tidak dapat berdiri sendiri. Jika tidak mendapat bantuan dari perangkat lain, jaringan infrastruktur menggunakan perangkat jaringan wireless yang disebut access point atau AP sebagai penghubung antara perangkat wireless dengan jaringan kabel pusat. Ad hoc adalah jaringan wireless terdesentralisasi. Jaringan ini terdiri dari 2 atau lebih perangkat wireless yang berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Dalam jaringan ini tidak diperlukan access point atau administrasi terpusat, sehingga ini bisa berdiri tanpa bantuan perangkat lain. Tidak sama dengan infrastruktur ya. Biasanya jaringan ini dibuat untuk tujuan tertentu. Berikut ada ilustrasinya. Jadi yang infrastruktur dia memanfaatkan seperti router ya secara simpelnya, router WiFi. Lalu yang ad hoc dia bisa langsung berkomunikasi antara perangkat tanpa menggunakan perantara access point atau WiFi secara umumnya. Ya, ini ilustrasi lanjutannya di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ad hoc dari iPad atau dari handphone kita bisa mengakses printer yang support dengan wireless ya. Jadi kita langsung connect ke printernya tanpa harus melalui satu access point seperti infrastruktur di kanan gitu. Jadi dia bisa langsung ya, biasanya menggunakan driver atau aplikasi khusus. Jaringan wired dan wireless. Wired atau berkabel adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel jaringan sebagai medium transmisi data antara satu komputer dengan lainnya dalam bentuk sinyal listrik. Lalu wireless atau nirkabel adalah jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel jaringan sebagai medium transmisinya. Pertukaran data antar komputer atau perangkat lain dilakukan melalui gelombang elektromagnetik. Dan ini ilustrasi gambarannya. Wired ya, seperti namanya dia menggunakan kabel, jadi dari misalkan modem disambung ke switch hub lalu ke komputer. Nah, kalau di wireless dari modem ke access point, nah perangkatnya atau komputernya menyambung ke access point-nya melalui WiFi. Kemudian ke topik selanjutnya, jaringan berdasarkan siarannya. Siarannya dibagi menjadi 3 ya, kurang lebih unicast, multicast, broadcast. Metode pengiriman data dalam jaringan komputer dalam unicast, di mana satu pengirim mengirimkan data ke satu penerima tertentu. Ini merupakan cara komunikasi satu ke satu dalam kurung point to point dalam jaringan. Sumber data mengirimkan informasi ke perangkat tujuan yang memiliki alamat yang unik. Lalu multicast, metode pengiriman data dalam jaringan komputer di mana satu pengirim mengirim data ke sekelompok penerima yang telah ditentukan sebelumnya. Ini adalah cara komunikasi satu ke banyak
atau dalam kurung point to multipoint dalam jaringan, yang dimana satu sumber data mengirim informasi ke beberapa perangkat tujuan yang termasuk dalam grup multicast yang sama. Yang terakhir, broadcast adalah metode pengiriman data jaringan komputer di mana satu pengirim mengirimkan data ke semua perangkat tanpa memperhatikan tujuan data tersebut. Sederhananya, broadcast adalah mengumumkan data kepada semua perangkat yang terhubung dalam jaringan. Ini broadcast termasuk point to multipoint ya. Berikut adalah ilustrasinya. Dari unicast itu one to one, multicast one to many atau multipoint, dan broadcast one to all. Begitu. Lalu lanjut ke topik selanjutnya, jaringan berdasarkan topologinya. Topologi bus. Kelebihannya, biaya instalasi lebih murah karena menggunakan kabel lebih sedikit, memudahkan proses penambahan klien atau workstation, sangat sederhana dan mudah dalam pengaplikasian. Kekurangannya, jika satu kabel bermasalah, komputer klien lain akan terganggu. Proses transfer data kurang efisien, dan teknologinya sudah usang sehingga sulit dikembangkan. Topologi ring. Kelebihannya, performanya lebih baik daripada topologi bus, mudah dalam instalasi perangkat baru dan konfigurasi ulang, biaya instalasi murah. Kekurangan, sulit dalam melakukan troubleshooting ketika satu koneksi terputus, maka akan berimbas pada koneksi yang lain. Kekurangannya lagi, sering terjadi collision atau tabrakan data. Topologi star. Kelebihannya, ketika terjadi masalah, komputer lain tidak akan terganggu, tingkat keamanannya lebih baik daripada topologi bus, pemilihan jaringan yang mudah. Kekurangan, seluruh komputer yang terhubung akan mengalami masalah jika titik pusat terjadi trouble. Biaya lebih mahal karena memerlukan kabel, lalu bergantung pada terminal pusat. Topologi mesh. Kelebihannya adalah bandwidth data besar, tingkat keamanan yang baik, lalu jarang terjadi collision atau tabrakan data. Kekurangannya, proses instalasi yang rumit, biaya instalasi kabel yang mahal karena kabelnya butuh banyak. Jadi di setiap klien itu dia membutuhkan kabel untuk menyambungkan dia ke klien yang lain. Jadi dia membentuk sebuah mesh ya. Jadi true mesh itu sangat mahal dan jarang biasanya. Jadi hanya beberapa saja yang tersambung ke klien yang lain. Baik, sekian. Terima kasih atas perhatian dan waktu Anda. Bila mana terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.